Beberapa waktu lalu, dunia dikejutkan oleh ledakan bom yang terjadi di Bangkok, Thailand. Tindakan keji dari pihak tak bertanggung jawab dan berperi kemanusiaan ini merupakan aksi serupa kesekian kalinya yang terjadi di beberapa negara. Sebelumnya, dunia juga pernah mencatat beberapa aksi kejahatan pemboman yang sebagian besar merenggut jiwa warga asing. Dari sekian banyak peristiwa pemboman yang merenggut banyak jiwa ini, kami telah merangkumnya dalam 7 bom incar wisatawan asing versi On The Spot. This was the moment the device exploded, caught on a CCTV camera. Blast scattering. Tepat di Hari Bangsa Indonesia sedang bersuka cita merayakan Hari Kemerdekaan ke-70, duka justru menyelimuti Thailand. Malam 17 Agustus 2015, sebuah bom ledakan kota Bangkok. Peristiwa mengenaskan ini terjadi di dekat kuil Erawan, kuil Buddha yang menjadi atraksi utama bagi para turis. Insiden ini menewaskan lebih dari 25 orang dan melukai sekitar 123 orang. Dari sejumlah korban yang luka, puluhan diantaranya adalah turis asal Tiongkok dan Taiwan. Sementara itu, dari sejumlah korban jiwa, turis yang tewas 2 orang berasal dari Hong Kong, 2 dari Tiongkok, 2 orang dari Malaysia, dan 1 orang asal Filipina, serta seorang perempuan bernama Liu Liqing yang merupakan warga negara Indonesia. Jenazah korban berusia 61 tahun ini kemudian dipulangkan ke Indonesia. Selain Liu Liqing, sang suami Hermawan Indrajaya mengalami luka-luka akibat peristiwa ini dan sudah menjalani operasi di rumah sakit di Bangkok. Kondisinya dikabarkan stabil dan terus membaik. Polisi mengatakan bahwa peledak yang digunakan berjenis bom pipa dengan motor yang diletakkan di kuil Erawan. Sampai saat ini, siapa pelaku dan motif sebenarnya masih terus diselidiki. 13 tahun lalu, peristiwa bom Bali 1 dan 2 mencoreng nama Indonesia, negeri yang menjunjung tinggi ramah tamah dan cinta damai. Malam 12 Oktober 2002, 2 ledakan terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta. Tercatat, 202 orang kemudian menjadi korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Sebagian besar korban merupakan wisatawan asing. Korban jiwa warga asing diantaranya berasal dari Australia, Britania Raya, Amerika Serikat, Swedia, Belanda, Prancis, dan beberapa negara lainnya. Bom yang digunakan di Paddy's Pub berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot hingga 150 kg. 3 tahun kemudian, tepatnya 1 Oktober 2005, tragedi bom Bali 2 terjadi. 3 ledakan terjadi, 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran. Sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Korban tewas merupakan 1 warga Jepang dan 4 warga Australia. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Sebuah monumen dibangun di Legian untuk mengenang korban peristiwa bom Bali 1. Di Monumen Panca Benua atau Monumen Ground Zero Bali ini terukir nama para korban yang tewas. Belum usai duka Indonesia setelah bom Bali 2 pada 2005, lagi-lagi bom meledak di tanah air. 17 Juli 2009, Jakarta dikejutkan oleh bom. Aksi tak berperi kemanusiaan ini terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan elit dan sibuk Mega Kuningan. Peristiwa bom bunuh diri ini menewaskan 9 orang dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing. 1 warga Selandia Baru dan 3 orang warga Australia serta 2 orang Belanda menjadi korban tewas. Pada peristiwa ini, selain 2 bom rakitan berdaya ledak rendah yang meledak, sebuah bom serupa yang telah meledak ditemukan di kamar 1808 Hotel JW Marriott yang ditempati sejak 2 hari sebelumnya oleh tamu hotel yang diduga sebagai pelaku pengeboman.
Peristiwa ini terjadi 9 hari sesudah pemilihan presiden, serta 2 hari sebelum rencana kedatangan tim sepak bola asal Inggris Manchester United yang sedianya akan bermalam di Hotel Ritz-Carlton. Akibatnya sebagai tindakan preventif demi keamanan, Manchester United langsung membatalkan turnya di Jakarta dan gagal berhadapan dengan tim Indonesian All-Star. Peledakan bom yang mengincar wisatawan asing juga terjadi di Madrid, Spanyol pada 11 Maret 2004. Tragedi ini dikenal dengan sebutan peristiwa 11M. Pemboman terdiri dari beberapa ledakan yang terjadi di dalam 4 kereta komuter Caracanias. Akibatnya, 192 orang menjadi korban jiwa, sedangkan 2.050 orang korban lainnya luka-luka. Korban jiwa berasal dari berbagai negara seperti Rumania, Kuba, Chili, Kolombia, Spanyol, dan beberapa negara lainnya. Ledakan pertama terjadi pada jam 7:37 pagi waktu setempat. Hanya selang tempo 2 menit kemudian, 10 bom meledak, membuat stasiun dan kereta menjadi sangat kacau. Hingga saat ini, tragedi pemboman di Madrid, Spanyol ini merupakan serangan teroris terburuk yang pernah dialami Spanyol. Ledakan bom bunuh diri yang mengguncang ibu kota Afghanistan, Kabul, memakan korban jiwa sebanyak 17 orang dan melukai 30 orang lainnya. Bom bunuh diri ini meledak di pusat perbelanjaan pada 26 Februari 2010. 6 orang korban diantaranya diidentifikasi sebagai warga asing, yakni 4 orang warga India, seorang dari Perancis, dan 1 lagi dari Italia. Ledakan pertama terjadi di dekat areal perbelanjaan Kabul City Center dan Hotel Safi Landmark. Sementara Hotel The Park Residence yang kerap dikunjungi warga asing terletak dekat dengan pusat ledakan, sehingga sejumlah warga negara asing turut tewas. Selanjutnya adalah serangan teroris di Mumbai November 2008. Serangan ini merupakan rangkaian serangan teroris terkoordinasi yang terjadi serentak di sejumlah tempat di sekitar kota Mumbai, ibu kota finansial dan kota terbesar di India. Peristiwa yang terjadi pada 26 November berlanjut hingga 29 November. Sekitar 188 orang menjadi korban, termasuk di dalamnya adalah 22 warga asing, sedangkan sekitar 370 orang mengalami cedera. Adapun korban warga asing diantaranya berasal dari negara Amerika, Israel, Australia, Jerman, Prancis, dan beberapa negara lainnya. Selain pemboman, para teroris juga melakukan serangkaian penembakan dan juga penyanderaan. Serangan-serangan ini terjadi di stasiun kereta api Chhatrapati Shivaji Terminus yang saat itu dalam keadaan ramai. Pemboman juga dilakukan di 2 hotel bintang 5, yaitu Oberoi dan Taj Mahal Palace, serta Cafe Leopold yang terkenal di kalangan turis. Atas peristiwa ini, dunia internasional mengutuk serangan teroris tersebut. Melalui surat elektronik yang dikirimkan ke beberapa media, sebuah kelompok di India menamakan dirinya Deccan Mujahideen mengaku bertanggung jawab atas peristiwa keji ini. Namun media cetak India menyebutkan bahwa 3 teroris yang telah berhasil ditahan mengaku merupakan anggota Laskar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan. Satu lagi peristiwa tragis yang terjadi akibat pemboman, yaitu ledakan pesawat Pan Am 103 di atas Lockerbie, Skotlandia Selatan. Pada 21 Desember 1988, pesawat maut ini berangkat dari Bandara Internasional Heathrow, London, ke Bandara Internasional John F. Kennedy, New York. Sebuah peledak plastik berbobot mencapai 450 gram meledak di tempat kargo bagian depan pesawat. Pesawat pun hancur seketika di udara. Angin dengan kecepatan 190 km per jam menghamburkan seluruh isi pesawat. 271 orang yang berasal dari 21 negara meninggal
termasuk 11 orang di atas tanah. Negara yang paling berduka adalah Amerika Serikat, di mana 189 orang dari jumlah korban adalah warganya. Setelah investigasi selama 3 tahun yang dilakukan Skotlandia dan Amerika, ditetapkanlah para pelaku, diantaranya Abdelbasseh Ali Muhammad Al-Megrahi, seorang pejabat intelijen Libya dan kepala keamanan Libya Arab Airlines. Pengeboman loker yang mengejutkan penduduk dunia ini kabarnya merupakan perintah langsung dari pemimpin Libya, Kolonel Muammar al-Gaddafi. Pemirsa, telah 7 bom incar wisatawan asing, Farsi on the spot.